Bertemu kembali bersama Panatua Zaesin di spoiler alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Masih di perjalanan Xiaoyan memperebutkan kursi tetua menara Pilgrim. Pertempuran melalui surga, bab 1146, kontrol spiritual. Tes selanjutnya disebut kontrol spiritual. Penatua Cheng tersenyum ketika dia melihat-lihat para kandidat. Setelah itu, dia mengeluarkan manik logam hitam gelap dari cincin penyimpanannya. Permukaan manik logam halus sangat. Apalagi, itu tidak mengandung sedikit pun kilau. Warna hitam pekat membuatnya agak berat. Ini adalah manik-manik yang dibentuk dari logam spiritual. Ini disebut soul testing bed. Jika benda ini dipegang dengan tangan, itu akan tampak sangat ringan. Namun, itu akan tampak sangat berat bagi seseorang yang berjiwa. Ketika tes kontrol spiritual ini dimulai, banyak manik-manik pengujian jiwa ini akan menyebar dari langit-langit. Anda diwajibkan untuk tidak menggunakan doki. Sebaliknya, Anda akan menggunakan kekuatan spiritual Anda sendiri untuk mendukung mereka. Orang yang mengambil manik-manik pengujian jiwa paling banyak akan berada di segmen teratas dari tes ini. Peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah manik-manik yang diterima. Penatua Cheng melirik Cao Ying ketika dia berbicara sampai saat ini. Setelah itu, matanya beralih ke Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, rekor ujian pengendalian spiritual ini juga dibuat oleh Cao Ying. Saat itu, dia telah mengambil 89 manik. Rekor ini masih harus memecahkan sampai sekarang. Banyak mata dari sekitar aula segera berkumpul di Xiaoyan ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Cheng. Mereka benar-benar ingin tahu apakah anak muda bernama Xiaoyan ini akan mampu memecahkan semua rekor yang ditinggalkan oleh Cao Ying saat itu. Orang-orang ini benar-benar melebih-lebihkan orang ini. Tadi, pasti karena kekayaannya yang membuatnya mendapatkan hasil seperti itu, sudut mulut Cao dan bergetar saat dia bersinar dingin. Cao Ying meliriknya dan dengan santai berkata, Xiaoyan ini memang seseorang yang memiliki kemampuan, dan dia tidak mengandalkan keberuntungan. Saya benar-benar ingin melihat hasil seperti apa yang akan dia peroleh selama tes kontrol spiritual ini. Besarnya nilai jiwa mewakili apakah kekuatan spiritual yang alkemis kuat. Namun, seorang alkemis sejati tidak hanya melihat kekuatan jiwa mereka. Jika seseorang ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, seseorang akan membutuhkan kontrol yang sangat gesit dan tingkat tinggi atas kekuatan spiritual mereka. Jika tidak, hal itu akan serupa dengan penggunaan palu besar untuk menghancurkan telur. Ada banyak kekuatan, tapi telur itu juga akan berubah menjadi berkeping-keping. Hanya orang dengan kekuatan spiritual yang kuat dan sangat familiar dengan kontrol spiritualnya yang benar-benar bisa disebut alkemis. Bagaimana itu? Apakah kamu siap? Penatua Cheng tersenyum pada kelompok Xiaoyan dan bertanya. Kelompok itu perlahan mengangguk setelah mendengar pertanyaannya. Kekuatan spiritual mereka perlahan menggelembung dari titik di antara alis mereka, siap meledak kapan saja. Saya pertama-tama akan mengingatkan semua orang. Jangan memiliki harapan yang sia-sia untuk menerima semuanya dalam sekali jalan. Menghancurkan kekuatan spiritual Anda adalah tindakan yang sangat bodoh dalam tes semacam ini. Penatua Cheng dengan serius mengingatkan. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat menjauh. Pada saat yang sama, lubang hitam pekat yang padat terlihat di langit-langit. Sesaat kemudian, manik-manik logam hitam pekat mengalir dari langit-langit seperti badai. Astaga! Kelompok Xiaoyan mulai secara refleks menghindari mereka saat mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang turun seperti badai. Setelah itu, mereka menjaga jarak satu sama lain sementara sebuah pikiran terlintas di hati mereka. Kekuatan spiritual yang besar dan besar tercurah dari antara alis mereka. Karena mengingat Penatua Cheng sebelumnya, Xiaoyan tidak menyebarkan kekuatan spiritualnya menjadi bentuk jaring. Sebaliknya, dia mengumpulkannya menjadi tangan tak terlihat yang meraih manik-manik pengujian jiwa hitam gelap yang padat dengan kecepatan seperti kilat. Tentu saja, mungkin menggunakan kata patuh lebih cocok karena tangan yang besar dan tidak terlihat itu tidak secara acak meraihnya. Sebaliknya, ia menemukan targetnya sebelum dua jari tak terlihat dengan cepat keluar. Setelah itu, manik akan terus dijepit di antara dua jari spiritual. Ini memang sangat berat. Xiaoyan berbaring di dalam hatinya saat dia merasakan beban ini. Matanya dengan cepat menyapu, hanya untuk melihat Bai Ying dan Qiu Ju menghindari manik-manik pengujian jiwa yang hancur dengan cara yang agak tertidur.
Kekuatan spiritual yang tersebar di kepala mereka tidak memperlambat manik-manik pengujian jiwa bahkan sedikit pun. Sebaliknya, manik-manik menembus kekuatan spiritual mereka. Jelas, ini karena kekuatan spiritual mereka terlalu luas. Selain dua orang ini, situasi Cao Xiu dan Dan Xuan jauh lebih baik. Meskipun mereka tampak berlarian berputar-putar karena ini adalah pertama kalinya mereka dengan cepat beradaptasi dengan tantangan tersebut. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual mereka bersama. Setelah itu, mereka tidak bertindak cepat saat mereka menerima manik-manik pengujian jiwa yang jatuh dari langit satu per satu. Setelah Xiao Yan menerima manik pengujian jiwa pertama, dia jelas tampak jauh lebih tenang. Dia juga memahami bobot dan keunikan dari manik pengujian jiwa ini. Segera, sebuah pikiran melintas di jantungnya. Tangan spiritual besar itu melesat, membawa suara rendah dan dalam dari angin kencang. Satu persatu, manik-manik tes jiwa hitam pekat terus-menerus dipegang oleh tangan sebelum dengan lembut digantung di sebelahnya. 1 manik, 2 manik, 3 manik, 4 manik. Semua mata di dalam aula menjadi cemas saat mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang terus ditambahkan ke lingkaran manik berwarna hitam di sekitar tubuh Xiao Yan. Banyak berkumpul di aula besar menjadi cemas saat mereka diam-diam menghitung jumlah manik-manik tes jiwa di dalam hati mereka. 43, 44. Sementara manik-manik pengujian jiwa terus ditambahkan ke daerah sekitar Xiao Yan, Qi Yuqi dan Bai Ying tidak punya pilihan selain mundur karena jiwa mereka tidak dapat menahan beban berat. Ketika mereka mundur, total 31 dan 43 manik-manik pengujian jiwa tetap berjangka di depan mereka. Cao Xiu juga mundur tanpa daya segera setelah Qi Yuqi dan Bai Ying melakukannya. Ada 56 manik-manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Hanya Xiao Yan dan Dan Xuan yang masih bertahan setelah Cao Xiu mundur. Namun, ekspresi Dan Xuan secara bertahap menjadi sedikit merah saat manik-manik pengujian jiwa terus jatuh. Napasnya juga perlahan menjadi lebih intens. Setelah bertahan selama beberapa menit, Dan Xuan akhirnya mengakhiri napas untuk waktu yang lama. Dia melirik manik-manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Ada 66 dari mereka. Bum bum bum, nafas dihembuskan dari mulut. Dan Xuan juga merasakan bahwa dia telah melepaskan kekuatan spiritualnya hingga batasnya. Pada saat ini, setiap manik-manik pengujian jiwa tambahan akan menjadi jerami terakhir yang akan menyebabkan keruntuhan. Hati Dan Xuan rileks dan kekuatan spiritualnya tersebar. Manik-manik pengujian jiwa yang mengambang di depannya tampaknya telah segera kehilangan dukungan mereka saat mereka mengeluarkan suara benturan yang jelas saat jatuh satu per satu ke tanah. Xiao Yan tersenyum ketika Dan Xuan secara otomatis mengaku kalah. Dia berhenti terus menangkap manik-manik pengujian jiwa. Jarinya dengan lembut mengusap banyak manik-manik pengujian jiwa di depannya. Setelah itu, manik-manik pengujian jiwa mulai berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi, memancarkan angin liar yang bersiul. 93, terima kasih telah memohon kepada saya. Xiao Yan menekan tusuknya dengan lembut dan manik-manik yang berputar perlahan berhenti. Dia menjentikkan jarinya dan banyak manik-manik pengujian jiwa jatuh. Segera, dia menangkupkan tangannya ke Dan Xuan dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berterima kasih kepada mereka. Dan Xuan dan pesaing lainnya hanya bisa tertawa pahit di hadapan senyum Xiao Yan. Dari sikap Xiao Yan yang santai, jelas bahwa dia belum menggunakan semua kekuatan. Meskipun demikian, hasil yang diperolehnya telah memecahkan rekor yang dibuat oleh Cao Ying. Wajah Bai Ying tampak hijau. Namun, dia tidak lagi berani mengucapkan kata-kata yang mengejek. Penampilan Xiao Yan selama 2 putaran tes telah membuatnya memahami dengan jelas bahwa kekuatan Xiao Yan memang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan dengan. Tepuk tangan. Setelah manik-manik pengujian jiwa di sekitar Xiao Yan jatuh ke tanah, tepuk tangan meriah segera terdengar di aula besar. Kinerja Xiao Yan selama 2 putaran ini membuat semua orang tahu bahwa klan Ye telah diselamatkan. Sudut mulut Cao Ying terangkat di tengah tepuk tangan ini. Mata cantiknya mengamati punggung yang agak kurus itu. Panas api samar hadir di matanya. Selama bertahun-tahun, gadis kecil dari klan Dan Chen, adalah satu-satunya orang yang dianggap sebagai lawan di antara alkemis generasinya. Sekarang, mungkin, ada orang muda tambahan bernama Xiao Yan. Penatua Cheng tersenyum saat memperhatikan Xiao Yan. Ada ekspresi puas yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya.
93 manik, 4 manik lebih banyak dari jumlah yang diraih Cao Ying saat itu. Selain itu, dari penampilan Xiaoyan yang santai, jelas bahwa dia telah melakukannya dengan santai dan belum melakukan semua usahanya. Tidak buruk, tidak buruk. Penatua Cheng terus-menerus mengucapkan doa, tidak buruk. Ketika seseorang mencapai level ini, dia akan kurang peduli tentang kekuasaan atau apapun. Dia suka melihat semakin banyak orang muda yang luar biasa muncul di Menara Pil karena hanya melalui anggota generasi yang lebih muda, keaktifan dan potensi Menara Pil dapat dijamin. Xiao Yan masih tetap pertama di segmen kedua ini, dan Xuan di urutan kedua sedangkan Cao Xiu di urutan ketiga. Ye Zong dan Xin Lan dari kursi klan Ye mengungkapkan senyum yang lebih pekat di wajah mereka ketika mereka mendengar pengumuman Penatua Cheng dari arena. Penampilan Xiao Yan benar-benar melebihi harapan mereka sejak awal. Dalam 5 tes klan besar ini, Xiao Yan benar-benar memberitahu mereka apa yang disebut dominasi. Penatua Cheng di arena berjanggutnya dan berbicara sambil memutar, kekuatan spiritual adalah dasar dari seorang alkemis. Namun, ujian kami ini hanya bertujuan untuk menguji jiwa seseorang, tetapi juga membutuhkan seseorang untuk menunjukkan serangan spiritual. Bagaimanapun, ini adalah salah satu metode serangan yang cukup bagus dari seorang alkemis. Ujian terakhir sangat sederhana. Kalian berlima akan memasuki lingkaran ini dan menggunakan kekuatan spiritual kalian untuk bertarung satu sama lain. Orang terakhir yang tersisa di lingkaran adalah pemenangnya. Penatua Cheng menunjuk ke lingkaran merah setinggi 100 kaki saat dia menyatakan sambil tersenyum. Mereka berlima mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mereka saja akan memasuki lingkaran ketika tawa indah tiba-tiba terdengar di dalam aula. Penatua Cheng, klan, Cao ingin menempatkan pengganti di tengah jalan. Bolehkah saya tahu apakah kami diizinkan untuk melakukannya? Semua berasal dari aula besar itu berputar dan akhirnya berhenti di lekuk tubuh Cao Ying yang memikat. Lekuk tubuhnya terlihat jelas saat dia meletakkan tangannya di atas meja dan mencondongkan tubuhnya yang cantik ke depan. Penatua Cheng terkejut. Dia mulai sedikit meremehkan. Haha, Penatua Cheng. Menurut aturan, klan yang memenangkan kompetisi terakhir berhak mendapatkan satu pengganti. Santai, saya tidak akan mencoba hal-hal lucu. Hanya saja tangan saya terasa gatal dan ingin mencoba. Apalagi kamu juga bisa memperlakukannya seolah-olah klan Cao sudah menyerah, jadi kamu bisa melenyapkan klan Cao tersebut. Apa yang kamu katakan? Cao Ying melengkungkan mulutnya untuk tersenyum tipis. Pertanyaan lembutnya jelas ditujukan pada Xiao Yan. Pertempuran melalui surga, bab 1147, pertarungan rohani. Bagian dalam aula besar menjadi jauh lebih tenang karena permintaan Cao Ying yang tiba-tiba. Banyak bergantian antara dia dan Xiao Yan. Dari kelihatannya, ternyata penyihir dari klan Cao ini menjadi gatal karena Xiao Yan telah memecahkan 2 rekor yang dia buat. Semua orang dengan pikiran buruk untuk klan Ye tanpa sadar mulai cemas ketika mereka melihat apa yang ingin dia lakukan. Sekarang hal-hal telah berkembang sejauh ini, mereka sudah mengerti bahwa klan Ye telah mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar dengan bantuan Xiao Yan. Bahkan jika Cao Ying ikut campur sekarang, Xiao Yan pasti bisa merebut tempat kedua bahkan jika dia tidak bisa merebut tempat pertama. Oleh karena itu, situasi keseluruhan telah ditentukan. Tentu saja, meski situasi keseluruhan telah ditentukan, bisa melihat Xiao Yan sedikit menderita di tangan Cao Ying juga merupakan bentuk balas dendam yang lain. Oleh karena itu, suara persetujuan muncul di aula besar setelah Cao Ying membuka mulut. Penatua Cheng sedikit mengerutkan kening. Ekspresinya juga sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa penampilan luar Cao Ying mungkin sedang tersenyum, tapi hatinya cukup dingin. Alasan dia tiba-tiba melakukan sesuatu seperti ini mungkin memang sebagian karena tangannya gatal, tetapi bagian yang lebih besar darinya adalah untuk mengurangi aura agung Xiao Yan. Penatua Cheng berpikir sejenak sebelum mengalihkan ke Xiao Yan. Dia tidak terlalu menentang masalah ini. Bakat Xiao Yan memang sangat hebat, tapi bukan hal yang buruk untuk menghilangkan sebagian dari kegelisahan. Mata semua orang di gedung berkumpul pada Xiao Yan, menunggu keputusannya. Xiao Yan menatap Cao Ying, yang telah melengkungkan mulutnya menjadi senyuman tipis. Sesaat kemudian, dia juga sedikit memutar saat dia berkata, karena Nona Cao Ying sudah mengutarakan seperti ini, aku, Xiao Yan, akan terlihat seperti seseorang yang tidak peduli jika aku tidak bermain di dalamnya.
Senyum mempesona terpampang di wajah Cao Ying yang sangat mempesona saat dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Tuan Xiao Yan benar-benar menguasai kata-kata. Tangan Cao Ying dengan lembut mengetuk meja setelah dia menjawab. Tubuhnya melayang seperti kupu-kupu. Setelah itu, dia dengan lembut mendarat di arena. Matanya yang cantik menatap Cao Xiu dan dengan lembut berkata, "Kakak Cao Xiu, izinkan aku untuk datang dan bermain." Cao Xiu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Posisi Cao Ying dalam klan Cao sangat tinggi. Bahkan klan harus memperlakukan kata-katanya dengan serius. Selain itu, Cao Ying telah ditegaskan kembali sebagai pemimpin kelompok klan Cao selama perjalanan ini. Mereka perlu memperlakukan setiap kata yang dia ucapkan sebagai perintah yang harus dijalankan. Oleh karena itu, meski mengetahui tindakan Cao Ying mengandung sedikit keinginan, dia hanya bisa perlahan mundur dari arena dan kembali ke kursi klan Cao. Penatua Cheng tidak banyak bicara setelah mendengar Xiao Yan setuju. Dia menunjuk ke lingkaran merah di tanah dan berkata, "Karena tidak ada pertanyaan, silakan masuk ke arena." Kelompok 5 orang Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, mereka masuk dengan tertib. Mereka menjaga jarak tertentu satu sama lain karena semua orang mengerti bahwa setiap orang adalah lawan mereka saat ini. Mereka perlu memastikan jarak yang aman. Kelimanya menempati 5 titik di lingkaran merah. Setelah itu, mereka semua duduk dengan menyilangkan kaki. Mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung, bukan doki. Pada level ini, kekuatan spiritual mereka sudah dapat meninggalkan tubuh mereka dan melancarkan serangan. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menggeser tubuh mereka. Elder Cheng perlahan melangkah mundur ketika dia melihat bahwa mereka berlima sudah siap. Dia tiba-tiba memegang tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Ayo mulai tes." 5 gelombang kekuatan spiritual yang luas dan perkasa melonjak keluar dari tubuh 5 pesaing setelah teriakan Penatua Cheng terdengar. Setelah itu, kekuatan spiritual bertahan di permukaan tubuh mereka. Mata mereka berhati-hati saat melihat sekeliling. Kekuatan spiritual mereka yang luas, perkasa, dan tak terlihat menutupi seluruh arena. Tekanan spiritual yang samar menyebabkan beberapa orang di dalam aula besar merasa tertekan. Perasaan seperti ini berasal dari dalam jiwa seseorang dan sama sekali tidak berhubungan dengan kekuatan doki seseorang. Pertarungan di dalam arena adalah pertarungan dari domain yang berbeda. Batu. Kebuntuan di arena berlanjut beberapa saat sebelum akhirnya diselesaikan oleh suara batuk tiba-tiba yang berasal dari tempat yang tidak diketahui. 5 kekuatan spiritual yang besar dan kuat berubah menjadi 5 ular sanca besar yang tidak terlihat melonjak dari alis mereka dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka mulai meledak di tengah dengan cara yang sangat kacau. Bang! Riak spiritual tak terlihat menyebar dari titik tabrakan, dan angin kencang tiba-tiba terbentuk. Itu bersiul di dalam aula besar. Angin liar menyebabkan gelombang demi gelombang suara gemerisik terbentuk di dalam aula besar. Tabrakan spiritual yang kuat ini menyebabkan 5 gambar di dalam lingkaran merah bergetar. Xiao Yan dan Cao Ying masih baik-baik saja. Bahu mereka sedikit bergetar sebelum kembali normal. Di sisi lain, tubuh Dan Xuan, Bai Ying, dan Qiu Ji dipaksa mundur cukup jauh oleh kekuatan itu. Mata Xiao Yan muncul di Cao Ying, yang berada lebih dari 100 kaki di depan. Dia tahu bahwa dia adalah lawan terkuat dalam pertempuran ini. Selama tabrakan jiwa tadi, pihak lain dengan jelas menargetkannya. Beruntung dia sudah siap. Jadi, dia tidak tampak terlalu sedih selama pertukaran pertama ini. Dan Xuan dan 2 lainnya adalah semua orang yang terlibat dalam pertempuran mereka. Kekuatan spiritual Xiao Yan dan Cao Ying jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Dan Xuan dan 2 lainnya juga merasakan situasi seperti ini. Meskipun mereka sedikit tidak mau membongkar diri mereka sendiri, itu tetap saja kebenarannya. Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya. Kesenjangannya ada di sana. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang dan melawan, tidak akan banyak perubahan. Pertarungan spiritual ini benar-benar pertarungan antara Xiao Yan dan Cao Ying. Keduanya adalah karakter utama yang sebenarnya. Bai Ying hadir di pojok. Mata seram saat dia melihat Xiao Yan. Ada keengganan di matanya. Dia adalah orang yang mempesona dalam klan Bai. Namun, dia akhirnya menjadi karakter pendukung untuk Xiao Yan hari ini. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia memang tidak sederhana.
Tangan Cao Ying membelah rambut hitam yang jatuh di keningnya. Senyum di wajahnya yang mempesona menjadi lebih mempesona. Tangannya membentuk segel sebelum tiba-tiba membeku. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa dengan cepat berkumpul di sekelilingnya setelah segel tangan terbentuk. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi spiritual phoenix. Burung phoenix mengepakkan kedua sayapnya dan ruang itu sendiri dengan cepat menjadi terdistorsi. Bahkan ada retakan spasial hitam pekat yang samar-samar menyebar darinya. Meskipun spiritual phoenix tidak terlihat, tekanan yang menyebar darinya menyebabkan mata cukup banyak orang di aula besar berhenti di ruang kosong di depan Cao Ying. Pergilah. Jari Cao Ying dengan lembut menekan udara kosong. Teriakan phoenix yang jelas tiba-tiba bergema di aula besar. Phoenix spiritual itu mengepakkan sayapnya saat membawa angin pembohong dan konstruksi menuju Xiaoyan. Dengan kecepatan phoenix spiritual, itu muncul di udara di atas Xiaoyan dalam sekejap. Saat hendak menyerangnya, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Teriakan dingin keluar dari mulut. Istirahat. Tangan yang sangat besar dan tak terlihat tiba-tiba terbentuk ketika kata itu terdengar. Setelah itu, dengan keras menghantam kepala phoenix spiritual. Bang! Angin melintasi satu sama lain dan membawa gelombang badai spiritual yang pembohong dan ganas. Tanah yang keras itu retak, membentuk banyak garis seukuran lengan. Badai spiritual datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Tubuh Xiaoyan, yang duduk di tanah dengan paksaan didorong ke belakang oleh kekuatan yang menakutkan itu untuk jarak 3 langkah. Di sisi lain, Cao Ying mendapat keuntungan dari penyerang dan hanya mundur sejauh 2 langkah. Meskipun masalah ini terjadi, hal itu masih menyebabkan cukup banyak orang yang terkejut. Mereka tidak berharap Xiaoyan memiliki kualifikasi untuk dipanggil dengan penyihir ini tanpa dirugikan. Badai tidak hanya menyebabkan Xiaoyan dan Cao Ying mundur. Dan Xuan dan 2 pesaing lainnya didorong mundur beberapa meter sekali lagi. Segera, mereka tertawa getir. Dan Xuan dan Qiuji berdiri, menangkupkan tangan mereka ke Elder Cheng sebelum meninggalkan area lingkaran merah. Dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka hanya akan memainkan peran pendukung jika mereka terus bertahan. Bai Ying mengatupkan kecocokan dengan erat setelah kedua orang itu menyerah. Dia menatap Xiaoyan, yang hanya fokus pada Cao Ying. Ekspresi gelap dan kejam melintas di matanya. Segel tangan tiba-tiba berubah. Kekuatan spiritual muncul dari tubuhnya tanpa ditahan. Setelah itu berubah menjadi piton besar yang tidak terlihat. Itu membawa aura yang tajam dan ganas saat mengemudi menuju Xiaoyan. Kamu tidak tahu batasanmu. Xiaoyan mengerutkan kening setelah merasakan serangan tiba-tiba Bai Ying. Matanya segera menjadi sedingin es saat berbalik ke arah Bai Ying. Dia mempertemukan lengan bajunya dan pilar spiritual yang sangat besar dan kuat ditembakkan dan diaktifkan dengan ular piton. Bang! Ketika keduanya menyerang, piton spiritual yang tampaknya ganas dan ganas itu segera hancur. Wajah Bai Ying dengan cepat memucat dan mengatur darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus saat dia terbang. Akhirnya, dia dengan keras menabrak tanah. Banyak seruan terdengar di aula besar setelah semua orang melihat Xiaoyan secara acak mengalahkan Bai Cheng sampai dia ditinggalkan dalam keadaan yang tertidur. Orang-orang dari klan Bai saling berhadapan. Suasana hati mereka segera menjadi putus asa. Mereka tidak lagi merasakan kebanggaan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Orang paling luar biasa dari klan mereka hanya dapat menduduki peran pendukung terendah. Xiaoyan bahkan tidak menyalakan matanya setelah mengalahkan Bai Ying secara acak. Matanya kembali fokus pada Cao Ying, yang menunjukkan senyuman mempesona. Senyumannya mengandung perasaan berbahaya yang mirip dengan sasaran ular berbisa. Kamu memang sangat kuat dan tidak melakukan yang terbaik selama ujian tadi. Cao Ying perlahan merentangkan lengan yang panjang. Tubuhnya yang lembut seperti ular menyebabkan cukup banyak pria merasakan dorongan untuk memikirkan pikiran lain. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan tawa Cao Ying. Dia tahu bahwa wanita di hadapannya mungkin cantik, tapi dia adalah ular cantik yang akan memakan hidup orang. Jika dia memiliki kesalahan penilaian saat dia bertarung dengannya, itu akan memperburuk kekalahan seseorang. Saat ini hanya ada kami berdua. Mari kita tidak menunda-nunda lagi. Selama Anda dapat menerima 3 dari cetakan tangan spiritual saya akan mundur dari pertandingan. Tentu saja, meskipun Anda mundur sekarang, Anda masih dapat mempertahankan posisi kedua Anda.
Klan kamu masih bisa menyelamatkan. Oleh karena itu, apakah Anda akan menerima serangan saya atau Anda akan pergi? Cao Ying manis tersenyum. Tangannya terentang di depannya. Dia tampil sempurna, seperti sebuah mahakarya. Kecantikannya membuat banyak hati berdebar-debar. Pertempuran melalui surga. Bab 1148, belajar secara diam-diam. Xiao Yan menatap Cao Ying saat dia tiba-tiba tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa klan Ye akan berhasil mempertahankan tempatnya di 5 klan besar jika dia mundur sekarang. Namun, pihak lain sudah membuat kesepakatan seperti itu. Jika dia mundur sekarang, dia akan terlihat lemah. Selain itu, Xiao Yan juga sangat tertarik pada Cao Ying, yang disebut sebagai calon penerus dari Kepala Besar Menara Pil. Ini karena dia tahu bahwa Cao Ying juga akan berpartisipasi dalam Pil Gathering. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi lawannya yang hebat. Jika dia bisa bertukar pukulan di sini, dia akan bisa mengukur keahliannya sedikit lebih baik. Dia tidak akan tertangkap basah saat itu. Tentu saja, pertarungan antara kekuatan spiritual secara alami tidak dapat mewakili kekuatan kemampuan alkemis seseorang. Namun, bisa mengamati sesuatu dan mendapatkan perkiraan kasar tentang kekuatan pihak lain sangat membantu. Karena berbagai alasan yang disebutkan di atas, Xiao Yan secara alami tidak akan memilih untuk mundur secara sukarela. Oleh karena itu, dia harus menerima provokasi Cao Ying. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya menatap Cao Ying saat dia berkata, "Nona Cao Ying, tolong." Senyuman di wajah Cao Ying semakin dipenuhi godaan saat mendengar jawabannya. Dia menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Tuan Xiao Yan memang memiliki sikap yang luar biasa, namun, jika ini masalahnya, wanita muda ini akan mengungkapkan kesanku. Setelah tawa lembutnya terdengar perlahan, Cao Ying perlahan mengulurkan tangan putihnya yang panjang. Dia segera membentuk segel tangan yang aneh. Ketika segel tangan ini terbentuk, Xiao Yan tiba-tiba menemukan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa dengan cepat terbentuk di telapak tangan. Dia samar-samar bisa melihat jejak tangan yang terlihat sebagian di ruang terdistorsi itu. Mata Xiao Yan menatap tajam ke jejak tangan Cao Ying. Dia mengerutkan keningnya sedikit sambil merasa takjub di hatinya. Segel tangan ini mampu menggerakkan kekuatan spiritual dan menggabungkannya menjadi bentuk menyerang. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual yang berkumpul di telapak tangan tidak lebih lemah dari Phoenix spiritual sebelumnya. Namun, kekuatan keduanya sangat berbeda. Dengan kata lain, segel tangan Cao Ying yang aneh ini memiliki kemampuan unik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual dan memperkuatnya. Jenis efek ini agak mirip dengan teknik Dou. Para alkemis dari zaman kuno mampu melepaskan kekuatan-kekuatan spiritual hingga batasnya, dan mereka bahkan dapat menandingi teknik Dou dari beberapa ahli. Teknik semacam ini disebut jiwa skill oleh alkemis dari zaman kuno. Tangan Cao Ying mempertahankan segel tangan aneh itu. Dia mengungkapkan senyuman kepada Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Saat ini sebagian besar dari jiwa keterampilan telah menghilang. Namun, saya menggunakan jenis jiwa keterampilan yang belum hilang. Ini harus cukup kuat. Hati-hati, keterampilan jiwa." Xiao Yan merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar kata-katanya. Matanya segera menjadi sedikit panas saat dia melihat segel tangan aneh yang disimpan di tangan Cao Ying. Dia telah mendengar Tian Huo Zunze menyebutkan hal-hal ini sebelumnya. Namun, hal yang menyebabkan dia merasa sedikit tidak pasti adalah bahwa jiwa keterampilan yang disebutkan Tian Huo Zunze adalah metode pelatihan jiwa. Dibandingkan dengan apa yang Cao Ying tunjukkan, jelas jiwa skill ini adalah metode serangan spiritual yang tidak bisa digunakan untuk latihan. Mungkinkah soul skill juga bagian menjadi tipe ofensif dan pelatihan? Xiao Yan berada di dalam hatinya. Situasi seperti ini kemungkinan besar hanya bisa dijelaskan jika dijelaskan berdasarkan kategori. Meskipun demikian, Xiao Yan masih menginginkan keterampilan jiwa sidik jari Cao Ying. Bagaimanapun, dengan hal ini, kekuatan-kekuatan spiritualnya akan melonjak. Ini adalah jenis keterampilan pelestarian kehidupan orang lain. Keterampilan jiwa sama seperti teknik Dou. Jika seorang ahli yang menanamkan Douqi tidak memiliki teknik Dou, dia hanya akan dapat mengandalkan kekuatan Douqi-nya untuk melawan yang lain. Namun, dia pasti akan dirugikan jika dia bertarung dengan seseorang yang memiliki teknik Dou. Ini adalah situasi yang dihadapi Xiao Yan saat ini.
Cao Ying memiliki jiwa skill dan mampu mengeluarkan kekuatan spiritualnya secara maksimal. Namun, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dari kekuatan spiritualnya untuk memblokirnya. Jika ini berlanjut lama, Xiaoyan secara alami akan menderita kerugian. Mata Xiaoyan mengamati segel tangan aneh Cao Ying. Cara dia memandang seolah-olah dia berencana untuk mengingatnya dengan kuat dalam pikirannya. Sudut mulut Cao Ying sedikit terangkat setelah dia melihat mata Xiaoyan. Segera segel tangannya berubah seperti kilat, membentuk beberapa sosok ilusi yang menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Teriakan dingin jelas keluar dari mulut. Jejak telapak misterius spiritual. Setelah teriakan itu terdengar, kekuatan spiritual Cao Ying yang sangat besar dan kuat menggumpal di tangannya. Jejak tangan spiritual yang mirip dengan telapak tangan meluncur secepat kilat. Itu dengan paksa merobek ruang, membentuk celah hitam gelap. Meskipun sidik jari spiritual tidak terlihat, tekanan yang tidak biasa seperti ini menyebabkan orang-orang yang berada sangat jauh namun merasa kesulitan bernapas. Xiaoyan secara alami tidak berani meremehkan serangan Cao Ying. Ekspresinya serius saat kekuatan spiritual yang agung melonjak dari antara kening. Setelah itu, diaglomerasi menjadi kepalan tangan spiritual besar yang dengan kejam mengenai sidik jari spiritual. Bang! Tinju spiritual besar dan sidik jari dipanggil dengan keras. Gelombang angin yang tak terlihat meletus dari titik tabrakan. Gelombang kuat menggulung tanah terbuka di bawah. Lantai batu yang keras mengeluarkan ledakan, saat itu retak menjadi pecahan. Tubuh Xiaoyan terguncang oleh kekuatan tak terlihat yang menakutkan itu sampai dia terbang sejauh 10 langkah ketika keduanya diundang. Baru kemudian dia perlahan berhenti. Saat ini, dia berada kurang dari 100 kaki dari garis batas merah. Lagi, Xiaoyan tidak diragukan lagi mengalami kerugian dengan pertukaran pertama yang benar ini. Namun, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi putus asa. Di sisi lain, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Cao Ying dengan mata panas, dan memerintahkannya dengan suara yang dalam. Kejutan melintas di mata Cao Ying yang indah seperti mata air ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah mendorong mundur jarak sekitar 10 langkah saat menerima jejak telapak tangan ini. Dia dengan jelas memahami kekuatan telapak tangan ini. Bahkan beberapa alkemis kelas 7 tingkat tinggi tidak akan mudah diterima, namun Xiaoyan telah berhasil. Orang ini benar-benar bukan orang yang sederhana, dia mungkin menjadi lawan yang hebat selama pil gathering ini, seperti Dan Chen. Mata Cao Ying sedikit berkedip. Senyuman di wajahnya menjadi lebih menawan. Dia memiliki karakter angkuh yang ingin menang. Keinginan terbesarnya bukanlah untuk tidak terlihat, tapi dia benar-benar ingin bertemu dengan beberapa orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Dulu, Dan Chen adalah salah satunya. Namun, gadis itu biasanya disembunyikan dengan baik oleh klan Dan, takut akan terjadi kecelakaan padanya. Jika bukan karena masalah besar, dia tidak akan meninggalkan klan Dan. Inilah mengapa Cao Ying merasa gatal saat melihat Xiaoyan. Cao Ying dengan lembut menghirup udara. Dadanya yang besar naik dalam proses. Kedua tangan terulur dan masing-masing membentuk segel tangan yang unik. Segera, kedua tangannya tampak bertarung satu sama lain saat mereka berubah dengan kecepatan seperti kilat. Banyak kekuatan spiritual yang tak dipertandingkan mulai berlama-lama di antara kedua telapak tangan setelah perubahan segel yang dibentuk oleh tangan. Tekanan spiritual yang tidak biasa menyebabkan sejumlah besar orang di aula sedikit berubah. Meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa, mereka jarang melihat seseorang yang dapat menggunakan kekuatan spiritual seperti rupa mereka. Bagaimanapun, pelatihan Doqi adalah metode arus utama era ini. Sesuatu yang misterius seperti jiwa seseorang hanya diperkuat dengan penguatan Doqi. Oleh karena itu, mereka merasakan ketidakpercayaan di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Cao Ying mampu melepaskan kekuatan spiritualnya sedemikian rupa. Mata Xiaoyan memanas saat dia melihat segel tangan Cao Ying dengan cepat berubah. Gumpalan api hijau giok perlahan naik di kedua matanya yang hitam pekat saat tekanan spiritual menuju ke arahnya. Ketika nyala api menyala, Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa segel tangan cepat kilat Cao Ying menjadi sangat lambat saat ini. Segel tangan yang orang biasa anggap membingungkan menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba merasakan semacam pemahaman yang memberdayakan. Kontrol spiritual Xiaoyan telah mencapai tingkat yang tinggi.
Skill jiwa ini adalah metode untuk menggunakan kekuatan terkecil untuk melepaskan kekuatan terbesar. Tidak ada yang menjelaskannya kepada Xiao Yan di masa lalu. Namun, setelah Cao Ying menunjukkan jiwa skill di depannya hari ini, dia sepertinya membantu membuka dunia yang benar-benar baru. Banyaknya kebingungan yang dia alami di masa lalu tentang bagaimana menampilkan kekuatan spiritual tiba-tiba terselesaikan pada saat ini. Xiao Yan tidak pernah kekurangan harta apapun. Apa yang dia kurang adalah kunci untuk membukanya. Bang! Segel tangan seperti kilat Cao Ying tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, tangannya sedang mempertahankan semacam segel misterius. Orang biasa hanya akan merasa sangat bingung ketika melihatnya karena segel semacam ini sama sekali tidak terkait dengan segel untuk teknik Do. Senyuman lembut terlihat di wajah Cao Ying setelah segel tangannya terbentuk. Tangan kirinya tiba-tiba didorong ke depan. Ketika segel tangan bergerak, jejak telapak tangan yang sangat besar dan kuat meluncur keluar seperti harimau yang turun dari pegunungan. Raungan, harimau yang dalam dan dalam bergema di dalam jiwa semua orang di aula. Jejak telapak tangan yang tak terlihat dan megah itu dengan cepat diperbesar di depan mata Xiao Yan. Rambutnya juga telah ditiup sampai melayang di udara. Tanah di depannya, yang telah berubah menjadi potongan-potongan, mulai mengeluarkan suara retakan saat potongan-potongan itu hancur menjadi debu. Mengaung, sementara jejak telapak tangan diperbesar di mata Xiao Yan, raungan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Dia mengubah bentuknya menjadi telapak tangan dan jari-jarinya dengan cepat berkedip. Pada saat yang sama, dia mulai membentuk segel dengan cara yang agak asing. Segel baru saja terbentuk ketika telapak tangan yang sangat besar dan kuat tiba-tiba tiba. Itu sangat memukul telapak tangan Xiao Yan. Ledakan, riak tak terlihat melonjak seperti gelombang. Tubuh duduk Xiao Yan melesat ke belakang, meninggalkan celah yang dalam sepanjang jalan. Ledakan, tinju Xiao Yan dengan keras menghantam tanah. Itu membentuk lubang sedalam 10 kaki sebelum tubuhnya stabil. Dia sedikit menoleh, hanya untuk melihat bahwa hanya ada 3 meter atau lebih sampai garis merah. Xiao Yan sekali lagi menerima serangannya dengan cara yang tertidur. Namun, panas yang membakar di matanya menjadi lebih intens. Dia menatap Cao Ying dan tertawa, lagi. Ekspresi Cao Ying sedikit berubah. Dia menghirup udara dalam-dalam. Tangan di dekatnya menahan beberapa saat sebelum perlahan berubah. Setelah itu, telapak tangan agung yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul seperti badai. Itu membawa raungan naga yang menggetarkan jiwa, yang menggema di aula. Xiao Yan tiba-tiba membela matanya saat telapak tangan Cao Ying, disertai badai spiritual, menjauh dari telapak tangan. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan, dan telapak tangan menjadi segel. Ketika segel tangan Xiao Yan yang sangat asing tertinggal, kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa mulai dengan cepat menggumpal dengan semacam lintasan khusus. Mata Cao Ying tiba-tiba muncul saat melihat segel tangan Xiao Yan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Ini karena segel tangan yang tidak mulus adalah segel tangan yang sama dengan yang dia lepaskan sebelumnya.